dengan khidmat kita membuka tahun jubileum Gereja Katolik di Kesusahan Tanjung Karang ini. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari pengalaman yang kaya akan rahmat dan kehadiran Allah. Kita selalu bersedia untuk menanggapi siapa saja yang menanyakan alasan akan pengharapan yang ada pada kita, terutama pada situasi perang dan situasi kacau. Semoga Kristus, damai dan pengharapan kita menjadi pendamping kita dalam kesiaran di tahun penuh rahmat dan pembimbingan ini. Dan semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya ini dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan persiaran kami dalam salib mulia Putra-Mu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang lemah. Bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa dan tawanan kebencian, dan menggerakkanlah sukacita terus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibaharui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gula tahun jubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari jubileum mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno, diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus di pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita.
apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Pengharapan lahir dari cinta yang didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Melalui kehadirannya yang abadi dalam kehidupan gereja peziarah, Roh Kudus menerangi semua orang beriman dengan cahaya pengharapan. Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau mengecewakan karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan II, di setiap zaman gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Demikianlah gereja dengan cara yang sesuai dengan setiap angkatan akan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang di segala zaman diajukan oleh orang-orang tentang makna hidup sekarang dan di masa mendatang, serta tentang hubungan timbal balik antara keduanya. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diliputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan, hendaknya menjadi tanda pengharapan. Semoga kita tertarik pada harapan ini. Melalui kesaksian kami, semoga harapan menyebar kepada semua orang
yang dengan penuh harap mencarinya. Semoga cara kita menjalani hidup menyampaikan kepada mereka dengan banyak kata harapan pada Tuhan, pegang teguh, tegar, dan berharap pada Tuhan. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat kita menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala puji dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita pergi dalam persiaran kita bersama Kristus. Dialah jalan yang menuntun kepada Bapa, dialah kebenaran yang memerdekakan kita, dan dialah kehidupan yang telah mengalahkan kematian.